Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ayu Isnawati, NIM 024 dari kelas Manajemen 5A Pagi. Di sini saya akan menjelaskan dengan tema refleksi penganggaran. Dan saya akan menjelaskan satu persatu apa itu anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya produksi, dan anggaran beban operasi. Baik, yang pertama ada anggaran penjualan. Apa sih anggaran penjualan itu? Yang harus kita ketahui pertama yaitu ada 4 item atau kategori dalam anggaran penjualan. Yang pertama yaitu perencanaan yang disusun secara sistematis, dinyatakan dalam satuan mata uang, produk atau jasa yang akan dijual, kemudian ada periode di masa yang akan datang. Jadi dapat disimpulkan apa sih pengertian dari anggaran penjualan itu? Anggaran penjualan itu adalah anggaran yang disusun secara sistematis yang dinyatakan dalam suatu mata uang dari produk yang akan dijual pada periode tertentu. Dan mengapa sih perusahaan itu harus menyusun anggaran penjualan terlebih dahulu? Karena anggaran penjualan ini akan mempengaruhi anggaran-anggaran selanjutnya. Selanjutnya, apa sih manfaat dari anggaran penjualan ini? Manfaat dari anggaran penjualan ini yang pertama yaitu membuat kebijakan dan keputusan dalam proses perencanaan. Yang kedua adalah pengendalian. Yang ketiga, mendapatkan laba. Yang keempat, mengurangi ketidakpastian. Kemudian yang kelima, kita mengetahui info tentang perkiraan Q-nya. Kemudian yang keenam, kita mengetahui info tentang perkiraan price-nya. Kemudian yang terakhir, untuk mengetahui pendapatan. Selanjutnya, apa sih faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan itu? Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal ini faktor yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian yang faktor eksternal itu faktor yang berasal dari luar perusahaan. Kemudian ada metode penyusunan. Metode penyusunan pada anggaran penjualan ini ada 3. Yang pertama yaitu kenaikan persentase, ada moving average yaitu menghitung rata-rata dari data histori penjualan. Kemudian ada metode analisis industri yang dimana kita itu membandingkan penjualan industri dengan PT kita. Kemudian selanjutnya ini ada contoh dalam metode moving average. Bahwasanya manajemen PT Bayu Utama memprediksi penjualan tiket pesawat suatu bulan berdasarkan rata-rata penjualan 4 bulan sebelumnya. Berikut ini adalah penjualan bulan April, Mei, Juni, dan Juli 2007. Bulan April penjualan 8.500, pada bulan Mei 9.000, pada bulan Juni penjualan 10.000, pada bulan Juli penjualan 8.500. Kemudian diminta tentukan perkiraan penjualan tiket pesawat untuk bulan Agustus 2007. Kemudian penyelesaiannya atau jawabannya adalah yang pertama kita harus menjumlahkan penjualan pada bulan April hingga bulan Juli, yaitu sebesar 36.000. Kemudian kita bagi dengan 4. Dari mana 4 itu? Bahwasanya rata-rata pada penjualan itu selama 4 bulan, yang dimana di bulan April, Mei, Juni, dan Juli. Sehingga 36.000 dibagi 4, hasilnya yaitu 9.000 unit. Kemudian selanjutnya yang kedua ada anggaran produksi. Apa sih anggaran produksi itu? Anggaran produksi adalah anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Kemudian anggaran produksi ini disusun setelah anggaran penjualan. Kemudian ada data dan informasi untuk menyusun anggaran produksi. Yang pertama jumlah barang yang akan dijual, kemudian yang kedua persediaan akhir barang jadi, kemudian yang ketiga ada persediaan awal barang jadi. Selanjutnya ada kebijakan tingkat produksi untuk menyusun anggaran produksi. Ada 2 pendekatan yaitu stabilasi produksi. Apa sih stabilasi produksi itu? Stabilasi produksi adalah jumlah produksi yang sama setiap bulan atau periode. Kemudian yang kedua ada stabilasi persediaan. Stabilasi persediaan adalah jumlah persediaan stabil atau tidak fluktuatif. Selanjutnya ini ada contoh anggaran produksi.
Pada PT Asia Bangkit memproduksi dua jenis makanan kecil, kacang sukro pedas dan kacang sukro manis. Berikut ini adalah perkiraan penjualan produk persediaan akhir dan persediaan awal setiap produk untuk bulan Januari tahun 2008. Dapat diketahui nama produk yang pertama yaitu sukro pedas. Penjualan 80.000, kemudian persediaan akhirnya 2.000, kemudian persediaan awalnya 10.000. Sedangkan yang sukro manis penjualan 40.000, kemudian persediaan akhirnya 20.000, kemudian persediaan awalnya 40.000. Kemudian diminta susunlah anggaran produksi pada PT Asia Bangkit untuk setiap produk selama bulan Januari tahun 2008. Selanjutnya kita akan menjawabnya atau menyelesaikannya. Yang pertama kita harus membuat laporannya pada anggaran produksi PT Asia Bangkit untuk periode Januari 2008, nama produk sukro pedas dan manis. Kemudian dapat diketahui bahwasanya penjualan pada sukro pedas yaitu 80.000. Sedangkan pada sukro manis sebesar 40.000. Kemudian ditambah persediaan akhir barang jadi. Yang tadi diketahui bahwa sukro pedas senilai 2.000. Kemudian yang sukro manis sebesar 20.000. Kemudian jumlah barang jadi yang dibutuhkan sebesar 82.000. Dari mana? Yaitu dari penjualan ditambah dengan persediaan akhir barang jadi. Kemudian yang sukro manis sebesar 60.000. Kemudian dikurangi dengan persediaan awal barang jadi. Yang dapat diketahui sukro pedas yaitu sebesar 10.000, kemudian yang sukro manis 40.000. Kemudian hasil akhir jumlah barang jadi yang akan diproduksi sukro pedas sebesar 72.000, kemudian yang sukro manis sebesar 20.000. Selanjutnya yang ketiga ada anggaran biaya produksi. Apa sih anggaran biaya produksi itu? Anggaran biaya produksi adalah anggaran yang disusun untuk mengetahui biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka memproduksi barang jadi. Kemudian dalam anggaran biaya produksi ini terdapat anggaran pemakaian bahan baku, kemudian ada anggaran pembelian bahan baku, ada anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan ada anggaran biaya overhead produksi. Dan yang terakhir ada biaya produksi. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu anggaran pemakaian bahan baku. Anggaran pemakaian bahan baku ini untuk menentukan jumlah atau nilai bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan produksi dalam satu periode anggaran. Kemudian yang kedua ada anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku ini untuk menentukan jumlah bahan baku yang akan dibeli dan harga pembeliannya dalam satu periode anggaran. Selanjutnya yang ketiga ada anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung ini ada dua, yaitu tenaga kerja langsung dan ada tenaga kerja tidak langsung. Anggaran tenaga kerja langsung ini adalah karyawan yang langsung terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa. Sedangkan yang tenaga kerja tidak langsung adalah karyawan yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan produksi barang atau barang dan jasa. Jadi tenaga kerja tidak langsung ini kebalikannya dari tenaga kerja langsung. Kemudian yang keempat ada anggaran biaya overhead produksi. Anggaran biaya overhead produksi ini adalah seluruh biaya yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan produksi barang dan jasa. Biaya overhead produksi ini dikelompokkan dalam 3 kelompok biaya. Ada biaya variabel, ada biaya tetap, ada biaya semi variabel. Kemudian setelah itu kita bisa menyusun anggaran biaya produksi. Apa sih anggaran biaya produksi itu? Anggaran biaya produksi adalah anggaran biaya
produksi pada dasarnya hanyalah menampung seluruh perkiraan biaya produksi yang sudah ditentukan dan dihitung dalam anggaran pemakaian bahan baku, anggaran pemakaian tenaga kerja langsung, dan anggaran pemakaian biaya overhead produksi. Kemudian yang terakhir ada anggaran beban operasi. Anggaran beban operasi adalah anggaran yang disusun perusahaan secara sistematis yang dinyatakan dalam suatu mata uang dari beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan selain atau kecuali kegiatan produksi pada periode tertentu. Dan yang dimana kegiatan beban operasi ini ada dua kegiatan, yaitu ada kegiatan penjualan dan ada kegiatan administrasi. Selanjutnya, untuk menyusun anggaran beban operasional itu ada anggaran beban penjualan, ada anggaran beban operasi, yang dimana anggaran beban operasi ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada beban operasional bersifat tetap, ada beban operasional bersifat variabel, dan ada beban operasional bersifat semi variabel. Yang dimana yang pertama ada anggaran beban penjualan. Ini adalah anggaran penjualan adalah beban yang muncul dari aktivitas penjualan barang dan jasa oleh perusahaan kepada pelanggan. Kemudian ada beberapa item yang masuk dalam beban penjualan, yaitu seperti gaji wiraniaga, komisi wiraniaga, biaya penyusutan kendaraan, ada biaya listrik, air, gas, bagian penjualan. Kemudian ada anggaran beban operasi yang terbagi menjadi tiga. Ada beban operasional bersifat tetap, yang dimana beban operasional bersifat tetap ini jika nilainya tetap sama berapapun tingkat penjualan yang diperoleh oleh perusahaan dalam satu periode dalam relevan range tertentu. Kemudian ada beban operasional bersifat variabel. Beban operasional bersifat variabel ini jika nilai keseluruhannya berubah-ubah seiring dengan perubahan pada tingkat penjualan perusahaan. Kemudian yang terakhir ada beban operasional bersifat semi variabel. Beban operasional bersifat semi variabel ini jika beban tersebut memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel sekaligus. Selanjutnya ini ada contoh soal, kita diminta susunlah anggaran beban administrasi untuk periode yang berakhir pada 31 Oktober 2006 pada PT Perdana Mulia. Beban administrasi disusun dengan mengelompokkan beban-beban yang ada menjadi beban tetap dan variabel. Dapat diketahui yang pertama yaitu ada penjualan selama bulan Oktober 2006 sebesar 300 juta. Kemudian ada gaji bulanan pegawai bagian administrasi sebesar 132 juta per tahun. Kemudian ada beban penyusutan kendaraan bagian administrasi sebesar 24 juta per tahun. Kemudian ada beban perlengkapan kantor sebesar 1,5% dari penjualan. Kemudian ada beban listrik sebesar 12 juta per tahun. Kemudian kita selesaikan atau kita jawab. Yang pertama kita harus merubah per bulan terlebih dahulu, karena dalam soalnya tadi diketahui per tahun, maka kita harus merubah ke per bulan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada gaji bulan pegawai yang sebesar 132 juta per tahun. Kemudian kita rubah ke per bulan, maka kita bagi dengan 12. Sehingga 132 juta dibagi 12 hasilnya sebesar 11 juta per bulan. Kemudian ada beban penyusutan kendaraan per bulan sebesar 24 juta per tahun. Kemudian kita rubah dalam per bulan, yaitu kita bagi 12 sebesar 2 juta. Kemudian ada biaya telepon 1% dari penjualan. Penjualan dapat diketahui sebesar 300 juta. Kemudian kita kali dengan 1%, sehingga dapat diketahui sebesar 3 juta. Kemudian beban perlengkapan kantor 1,5% dari penjualan.
Dapat diketahui 300 juta dikali 1,5% sebesar 4.500.000. Kemudian biaya listrik bulanan dapat diketahui 12 juta per tahun, kemudian kita bagi dengan 12 karena kita rubah menjadi per bulan, yaitu jadi sebesar 1 juta. Selanjutnya kita akan membuat laporan anggaran beban administrasi pada PT Perdana Mulia periode 31 Oktober 2006. Yang pertama yaitu beban administrasi. Jenis bebannya yang pertama ada gaji karyawan. Pada gaji karyawan ini masuk dalam beban tetap, yaitu sebesar 11 juta. Kemudian ada beban penyusutan kendaraan. Beban penyusutan kendaraan ini masuk ke dalam beban tetap sebesar 2 juta. Kemudian ada biaya telepon. Biaya telepon ini masuk dalam beban tetap dan juga beban variabel. Yang pertama beban tetap sebesar 1 juta dan beban variabel sebesar 3 juta. Kemudian ada biaya perlengkapan kantor. Biaya perlengkapan kantor ini masuk dalam beban variabel sebesar 4.500.000. Kemudian ada beban listrik. Beban listrik ini masuk dalam beban tetap sebesar 1 juta. Kemudian kita total gaji karyawan sebesar 11 juta, kemudian beban penyusutan sebesar 2 juta, kemudian biaya telepon sebesar 4 juta, kemudian biaya perlengkapan kantor sebesar 4.500.000, kemudian ada biaya listrik sebesar 1 juta. Jadi, total beban administrasi sebesar 22.500.000. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila kekurangan kata atau salah kata. Sekian dari saya. Terakhir ada kata mutiara, bahwasanya ketika muda kita habis dengan bermalas-malas, maka tua juga akan bermalas-malasan. Lalu tak terasa besok mati. Namun kalau kita banyak belajar dan banyak analisis, maka saat kita tua kita akan menang. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.